Saudari-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kita mensyukuri dan merayakan banyak hal. Kita masih ada di Minggu Paskah yang ke-7, hari Minggu sesudah kenaikan Tuhan. Kita juga masih ada dalam bulan Maria. Kita bersama-sama berdoa rosario di keluarga, di rumah, di komunitas masing-masing. Kita juga ada dalam bulan katekese liturgi. Tadi juga dibacakan bulan katekese liturgi. Kita juga bersama-sama dengan murid-murid Yesus masih berharap bahwa Yesus yang akan memberikan kepada kita Roh Kudus nanti sungguh-sungguh akan datang pada hari Pentakosta. Lalu ditambah lagi dengan hari ini adalah hari komunikasi sosial ke-55. Masih lagi kisah bodoh. Jadi banyak yang bisa kita syukuri pada hari ini. Ya kalau saya membayangkan ya seperti kalau kita ujung itu, kita datang kepada orang saudara-saudara kita yang lebih tua terus meja ki kebak panganan nganti awake dhewe ki bingung iki sing arep dipangan sing endi, enak kabeh, seneng kabeh, nyenengke kabeh. Tetapi tidak perlu dikutuk, tetapi disyukuri saja bahwa itu semua ada dengan benang merah dari bacaan yang kedua dan bacaan Injil. Dari bacaan-bacaan itu kita tahu bahwa sebetulnya intinya semuanya adalah kasih. Allah adalah kasih, maka kita hidup di dalam kasih-Nya. Dan dalam kasih itu Allah telah mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih itu bukan hanya kasih yang teori saja, tetapi oleh Yesus itu diwujudkan dengan kata-kata kunci, yaitu memelihara hidup kita. Memelihara hidup kita dari awal sampai akhir terus dipelihara sehingga kita bisa bersama-sama bertahan. Maka benang merahnya adalah kasih yang bertumbuh dan kasih yang memelihara. Kalau kita mau belajar, yang bisa kita petik adalah marilah kita menumbuhkan kasih di dalam hidup kita. Dengan ciri khasnya adalah bahwa kita mau ngrumat, ngemateni, menjaga, memelihara apapun berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Rahmat komunikasi itu pun tentu sifatnya menjaga dan memelihara. Karena apa? Karena membuat orang semakin mengenal satu dengan yang lain. Komunikasi dalam iman yang kita tahu adalah bahwa Allah yang telah pertama kali turun kepada kita. Ketika kita belum tahu apa yang harus dibuat, dengan kelemahan-kelemahan kita, Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita lalu bisa mengetahui bahwa kasih itu memang perlu dilabui. Bahwa kasih itu memang perlu diwujudkan. Misalnya dengan pelayanan, misalnya dengan pemberian diri. Bahkan Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita. Lalu kasih itu juga perlu dibiasakan. Maka Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengkomunikasikan apa sebetulnya yang diharapkan oleh Allah Bapanya. Apa yang perlu diwartakan, karya-karyanya, pekerjaan-pekerjaannya, mukjizat-mukjizatnya kepada semua bangsa sehingga semua bangsa menjadi semakin mengenal Allah sendiri. Lalu setelah Yesus naik ke surga, kasih itu kemudian diterima oleh murid-murid, diwartakan kepada semua orang sampai kepada kita. Pembelajaran ini terus-menerus dan berulang-ulang supaya kita bisa terus-menerus hidup di dalam kasih-Nya sendiri. Kasih itu menjadi sebuah kebudayaan, pakulinan, habitus, dan akan tampak dalam langkah laku kehidupan kita setiap hari. Maka kita tahu bagaimana cara mengatakan rasa kasih kita kepada orang yang dicintai. Anak-anak yang cinta pada orang tua lalu menaruh hormat. Karena apa? Mengasihi orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Mengasihi dengan aneka macam wujud. Maka moga-moga perwujudan-perwujudan itu adalah tempat menyampaikan kasih. Keluarga-keluarga menjadi tempat dari bertumbuhnya kasih. Kita pun di dalam gereja juga diajak untuk membiasakan hidup di dalam cinta kasih seperti itu. Maka dalam kerangka bulan katekese liturgi, kita bisa juga melihat Ekaristi ini sebagai sebuah cara bagi kita untuk terus-menerus mengenal bagaimana Allah mendiskusikan kasih-Nya kepada kita dalam sebuah dialog. Kita belajar sekali lagi mengenai Ekaristi yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Dan kita bersyukur bahwa Ekaristi kita ini adalah Ekaristi yang dialogis. Dulu
sejarah menunjukkan dulu kita tidak berdialog. Sing sembayang ki ya mung Romo ngungkuri umat, membelakangi umat. Lalu umat hanya mengatakan amin, amin, amin. Itu terus, maka kadang-kadang mereka berdoa sendiri-sendiri. Nek wis tampa komuni ya maju, nek wis ya wis kondur. Tetapi kita sekarang berhadapan-hadapan, saling berjumpa, muka dengan muka, lalu kita mendiskusikan dan mendialogkan. Kalau kita ada ucapan-ucapan lalu kita boleh menjawab, maka kita juga menjawabnya dengan kemantapan, karena itulah cara kita berdiskusi dan berdialog. Bukan cuma awake dhewe sing ngomong-ngomongan, tetapi kita yang bersama-sama saling meyakini dan saling menggenapi satu dengan yang lain. Dialog itu juga bisa diungkapkan antara lain dengan menyanyi. Karena apa? Karena hatinya senang. Gereja ini penuh dengan lagu-lagu, banyak sekali. Rengeng-rengeng ya kena, tetapi juga ada suaranya. Lalu ketika kita mengatakan amin, lalu ketika kita mengatakan jawaban-jawaban, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, Gusti manunggalo kalian kula sedaya, Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan, dan seterusnya. Ada banyak sekali dialog-dialog di dalam perayaan Ekaristi, mulai dari awal. Di dalam bacaan-bacaan Ekaristi kita juga diingatkan betapa setiap kali terjadi latihan untuk berdialog itu. Tuhan Allah yang terus mencari kita, Tuhan Allah yang terus mengulurkan tangannya kepada kita. Paribasane wong salaman, Gusti Allah itu selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Tentu juga dengan resiko. Resikonya apa? Resikonya kadang-kadang kita menolak. Beliau sudah mengulurkan tangan, awak dhewe, alah apa kuwi? Ora percaya aku. Wegah, apik ning angel we. Lalu dalam kitab suci diceritakan bangsa-bangsa Israel yang terus-menerus mencoba mencari bentuk-bentuk yang lain sebelum akhirnya nanti kembali kepada Tuhan. Kita juga bercermin bahwa kita seringkali menolak, meskipun tangan itu sudah diulurkan, tidak mudah untuk langsung menjabat uluran dari Tuhan Allah. Karena kita seringkali menawar, ngenyang, mbok ampun kula to Gusti, ojo aku, kula mboten saged, kula mboten gadah wektu, aku ora iso, aku wegah, dan lain sebagainya. Sebelum nanti akhirnya kita lalu sadar dan menyesal, baru lalu menjawab. Tetapi sekali lagi untuk Tuhan Allah tidak ada yang terlambat. Sehingga dalam liturgi Ekaristi kita lalu melihat betapa cinta Kristus yang sedemikian rupa itu menyadarkan kita. Sekalipun kita menolak, sekalipun kita melipir, sekalipun kita mangkir, tetapi Yesus terus-menerus ada dan setia untuk kita, memberikan dirinya sebagai pengorbanan silih yang istimewa atas dosa-dosa kita. Lalu pada ritus penutup kita diingatkan, nek wis kelingan gawanan mulih, bawalah pulang cerita-cerita kasih itu, wartakanlah kepada siapapun yang kamu jumpai, dibawa pulang kepada keluarga kita masing-masing, dibawa pulang di dalam pasraungan kita setiap hari, sehingga itu menjadi pengalaman dari seluruh dunia ini. Pergilah, kamu diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Lalu kita pulang, berjumpa saudara-saudara kita, lalu mengkomunikasikan itu. Aku wis urip meneh saiki, saya sudah menerima kembali sabda dan kegembiraan itu. Maka kita berharap bahwa cinta yang menumbuhkan itu kita biasakan. Keluarga-keluarga misalnya di hari-hari ini di masa pandemi sebetulnya sedang diberi kesempatan yang amat sangat istimewa. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kasih itu. Keluarga-keluarga ada bersama-sama. Moga-moga kita makin mengenal bentuk-bentuk kasih itu di dalam keluarga-keluarga. Perjuangannya mungkin bisa amat sangat sederhana. Cara berkomunikasi misalnya, kalau ada orang tua yang mulai menyadari bocah-bocah kok saben dina 24 jam nyekel HP yo, melek yo nyekel HP, merem yo nyekel HP, nganti bubuk isih karo ngene iki. Apa kuwi sehat yo? Ketoke ora. Lalu kalau ada yang mulai mengatakan, anak-anak di keluarga kita ini nonton YouTube setiap hari cuma 2 jam saja loh. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore kuwi pas kowe dolan. Selebihnya apa? Sinau, belajarlah hal yang lain. Ajar ngingu pitik, po ngingu kucing, po ngingu semut.
pongingu tanduran. Supaya apa? Bertumbuh di dalam kasih yang memelihara itu tadi. Tidak hanya terus-menerus menerima informasi dan mumet karena menerima itu semua. Lalu bertumbuh ngrumat, ajar ngrumat tanduran kok angel. Ayo pancen kaya ngono kuwi. Urip awak dhewe ya ngono kuwi. Ya pancen angel, sak angel-angele kudu ditresnani lan dirumat. Lalu ada sesuatu yang digerakkan lagi. Kekancan karo liyane senajan iki isih pandemi ngati-ati ning ya perlu serawung. Bertemu dengan saudara-saudara yang lain dalam batas yang aman. Melihat situasi di dunia sekitar supaya bertumbuh dalam afeksi yang lain misalnya. Sehingga keluarga itu merasa tahu bagaimana caranya membiasakan komunikasi seperti itu. Itu salah satu contoh yang bisa diperjuangkan. Atau keluarga-keluarga yang mulai bertumbuh iki piye carane awake dhewe kudu sembayang rosario wong iki bulan Maria. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Pada awalnya mungkin tidak mudah, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk anak-anak. Keluarga lungguh bareng ki ora gampang. Tetapi perlu diperjuangkan supaya apa? Terjadi komunikasi di dalamnya. Dialog lungguh bareng, merasa ada dalam satu hati dan satu perasaan yang sama. Kita yang selama ini lalu dimudahkan. Komunikasi itu bukan cuma soal len duwe HP utawa orang duwe HP. Wong nyatane kabeh saiki duwe HP. Iso loro, iso telu. Apakah dengan memiliki itu semua kita menjadi lebih komunikatif? Belum tentu. Kita rata-rata duwe grup ki minimal 5. Nggih to nggih. Grup bapak-bapak yang takut sama ibu. Grup bapak-bapak Katolik. Grup bapak-bapak pit-pitan. Grup bapak-bapak pit-pitan dan suka soto. Oke banget grupnya awake dhewe iki. Apakah dengan itu kita menjadi lebih komunikatif? Belum tentu. Iso malah grup-grup ini malah ribut. Membikin masalah. Dengan aneka macam hal yang ada di situ. Dan seringkali emannya adalah orang seringkali tidak sadar bahwa orang sedang menciptakan masalah. Rumangsane aku lak meng share to. Saya kan hanya membagikan sesuatu karepe lak apik to. Ya ora, ya tetep ora apik wong ora mudeng apa sing dibagikan kok. Aku lak meng takon to, karepku lak apik to. Belum tentu. Kalau memang tidak memiliki sifat untuk mengasihi dan memelihara, tidak ada pertanyaan itu yang sifatnya baik. Tetapi harus difilter dulu di dalam diri kita masing-masing. Betulkah itu memang sifatnya mengasihi dan memelihara? Maka belum tentu kita memiliki alat komunikasi tetapi kita menjadi lebih komunikatif. Maka Paulus mengatakan jangan berhenti, datang, jumpailah orang-orang lain. Temukanlah pengalaman-pengalaman mereka. Lihatlah mereka di dalam kehidupan mereka supaya kita lalu sadar. Oh sing tak jak omong ki wong sing gek susah. Jadi nek tak jak Gojek ya ora nyambung. Oh sing tak jak omong ki wong pancen ora duwe gawean. Nek tak jak omong-omongan soal gawean nyambung. Nek tak jak omong-omongan soal hobi ora nyambung. Maka kita tahu bagaimana caranya karena apa? Karena kita ada dalam sebuah pasrawungan. Pasrawungan katresnan dan katresnan itu ngipuk-ipuk, memupuk, memelihara, mengembangkan dan menumbuhkan. Seperti Yesus sendiri yang mencintai kita, lalu memelihara kita, merawat kita, nelateni awake dhewe, menumbuhkan dengan aneka macam kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan serta permasalahan-permasalahan hidup kita sehingga kita menjadi naik tingkat, tidak hanya berhenti pada masalah-masalah hidup kita saja tetapi bertumbuh dan mengalami kasih itu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari komunikasi sosial sedunia. Mari kita bertumbuh dalam kesadaran dan di dalam kasih kita sendiri yang telah kita alami dari Tuhan. Semoga kita bisa membawanya di dalam hidup kita masing-masing dengan satu keutamaan yang perlu kita tanamkan dan kita biasakan, yaitu menumbuhkan dan memelihara. Kalau kita berkomunikasi, kita harus sadar bahwa dalam diri kita mengasihi dan ingin memelihara. Kalau kita bergaul serawung, kita harus sadar dalam hati kita bahwa kita ingin mengasihi, menumbuhkan dan memelihara. Kalau kita pulang kepada keluarga, komunitas kita, kelompok-kelompok kita,
lingkungan kita, gereja kita ini. Kita harus sadar dalam hati kita, kita ingin mengasihi, kita ingin menumbuhkan, kita ingin memelihara. Kita mohon dari Allah caranya agar kita semakin cerdas dalam mewujudkan kasih itu. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa.